bertobat. Ini kesempatannya. Karena kita lihat ke kanan orang lagi puasa, lihat ke kiri orang lagi puasa. Malam sana terawih, ini terawih, semua terawih. Orang semua rame-rame buat ibadah. Masuk musola masjid, kita lihat orang baca Quran, ini baca Quran. Semua orang lagi ibadah. Kalau saat itu tidak baik lalu bagaimana? Tapi ada orang memang begitu, subhanallah. Dia jauhkan dirinya dari Allah SWT. Nah itu orang yang kena ancaman. 30 hari nggak pernah puasa. Tidak penting bagi dia puasa, tidak puasa. Malam tetap aja ke diskotik, tetap aja mabuk-mabukan. Orang lagi terawih dia lakukan kemaksiatan. Orang seperti ini. Tapi di saat antum berusaha melakukan ketaatan semampunya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "U'budullaha mastata'tum." Sembahlah Allah semampu kalian. Ya sudah, kita kerjakan semampu kita, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak masuk di situ. Ya. Satu lagi. Sudah azan zuhur ya? Betul. Sana juga tadi satu ya? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, kita tahu bahwa dalam bulan Ramadan kita harus berusaha untuk menghasilkan ibadah, mencari pahala sebaik-baiknya. Biasanya terjadi di keluarga dalam 10 hari terakhir, di mana kita disuruh untuk itikaf berbanyak, berdiam diri di masjid, baik siang atau malam. Tapi keadaan keluarga, misalkan istri tidak bisa meninggalkan rumah karena ada anak kecil atau kesibukan lainnya, selalu sedih, Ustaz, karena tidak bisa ikut. Gimana cara menyikapi hal tersebut sebagai seorang suami atau dari istrinya sendiri? Apakah yang kita harus lakukan seperti itu, Ustaz? Jazakallah khair. Iya, jadi i'tikaf di akhir Ramadan itu adalah salah satu upaya bagi seseorang yang mau lebih dekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi ini hukumnya sunnah. Artinya kalau kita bisa kerjakan, alhamdulillah. Kalau kita tidak bisa kerjakan, jangan dipaksakan. Yang penting jangan luput dari ibadah. Makanya tadi saya ingatkan, saya singgungkan, bapak-bapak dan ibu sekalian kalau mau beli baju lebaran dari sekarang. Jangan 10 terakhir Ramadan. Masjid ditinggalkan, sibuk di mall, sibuk di pasar, gitu kan. Malah mall yang ramai, masjidnya kosong, gitu kan. Nah ini sayang sekali. Jadi kalau misalnya kita bisa i'tikaf, kita berikan ketenangan pada istri dan anak dengan jaminan mereka semuanya ada, tetap bisa komunikasi, masjidnya pun dekat rumah, gitu kan. Nabi SAW i'tikaf di masjid dan kadang-kadang didatangi, diziarahi oleh istri beliau. Sebagaimana pernah didatangi oleh Sofiyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, baru Nabi antar pulang ke rumah di malam hari, gitu kan. Nah ini bisa saja. Tapi di saat misalnya bapak-bapak istrinya sendirian di rumah, ada anak-anak kecil, istrinya merasa sedih karena suaminya pergi itikaf 10 hari berturut-turut. Ya udah dia tidak usah itikaf full semuanya. Mungkin dia bisa ambil beberapa hari di waktu tertentu demi untuk juga bisa menemani istrinya, itu bisa saja. Itu kan juga bagian daripada ibadah. Karena kata Nabi SAW termasuk ya perbuatan yang sangat dicintai Allah SWT adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim, ya, mulai dari pasangan kita, anak-anak kita juga, ya. Saya pernah lakukan berbagi saja karena tidak bisa itikaf pada saat itu, maka saya bawa istri sama anak. Waktu itu kami di Taman Mini di sini, ya. Pilih malam-malam ganjil misalnya karena tidak bisa tiap malam, kemudian mulai dari maghrib datang habis buka puasa, datang ke sana, sholat isya, sholat tarawih, tunggulah dengan i'tikaf sampai malam, ada sholat qiyamul lail juga kan biasanya, selepas lewat jam 12 malam sampai subuh. Nah habis subuh karena ada aktivitas paginya kita keluar. Gitu. Ya kita minimal dapat malam i'tikaf itu, karena kan i'tikaf yang afdal memang sampai dari mulai malam 21 sampai subuh, sampai selepas sholat id, ya itu paling afdal. Tapi kalau tidak bisa kita pilih waktu tertentu yang kita bisa. Sebenarnya tujuannya sih untuk mengejar malam-malam ganjil itu. Allahu a'lam. Ya, fadhal. Tadi mana belakang? Oh, masya Allah, nggak butuh mikrofon. Tadi sahurnya luar biasa ini ya. Alhamdulillah Ustaz. Untuk penghuni surga sementara kan saat ini ada bidadara dan bidadari seperti Ustaz sudah sampaikan. Namun kita mungkin mendengar juga ada riwayat-riwayat lain yang misalkan ada cerita dari dai-dai bilang bahwa ada orang-orang tertentu yang sudah di dalam surga. Pertama, apakah itu benar? Dan kedua, apakah memang saat ini ada orang-orang yang sudah berada di surga meskipun belum melalui proses? Maksudnya penghuni dunia? Penghuni dunia, seperti belum mungkin, ada. Kalau yang di perang Uhud yang dia mujahid, apakah memang kan katanya tidak mereka menikmati surganya tapi di alam barzah.
Kan begitu, kalau kita nanti meninggal, kita masuk ke kuburan, namanya alam barzah. Alam barzah ini sebenarnya bisa di dalam tanah, bisa di mana saja antum meninggal. Kalau ada orang meninggal di atas pesawat meledak, nggak ditemukan potongan badannya karena hangus terbakar, ya itu alam barzahnya dia, gitu kan? Orang meninggal di lautan tenggelam, dicabit-cabit ikan badannya, ya itu alam barzahnya. Tetap ruhnya akan dibawa ke alam barzah. Nah di alam barzah ini, ahli surga itu akan melihat surganya dan akan mencium bau surga itu. Dalam beberapa riwayat Bukhari dikatakan dibentangkan permadani dari surga. Sehingga jadilah kuburannya taman dari taman surga. Nah itu yang dimaksudkan. Tapi masuk ke dalam surga tidak ada. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, akulah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga nanti. Dan dikatakan kepadaku oleh para penjaga surga, para malaikat, siapa engkau? Aku mengatakan Muhammad. Maka kata penjaga surga tersebut, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali untuk penghuni dunia kecuali engkau. Ya, maka dibuka untuk Nabi SAW, kata Nabi SAW, maka aku pun masuk diikuti oleh umatku. Dalam riwayat lain, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku, aku duluan masuk baru nabi-nabi, dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Jadi maksudnya nanti yang masuk tuh, masuk ke dalam benar-benar menikmati nanti di akhirat. Belum ada yang menikmatinya. Tapi di alam barzah itu menikmati baunya, melihatnya. Makanya ada sebuah riwayat yang unik, kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang di antara kalian nanti pada saat masuk ke dalam surga, dia mengenal istana-istanahnya, lebih dia kenal daripada rumahnya di dunia. Loh, kok bisa? Karena selama di alam barzah dia lihat terus. Ya kan? Dia tahu tempatnya, posisinya di mana, dia hafal sama dia. Nah itu seperti itu gambarannya. Udah? Baik, ini saya baca yang terakhir, ada terlanjur masuk kertas ya, supaya kita tidak ketinggalan sholat duhur. Tolong diingatkan Pak Din, jangan iqamah dulu. Ini ada partner saya nih, muadzin di musalla. Kalau mau azan saya bilang jangan iqamah dulu. Supaya itu modal soalnya, jangan ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda ingin tanya apa saja sumber-sumber syafaat selain anak soleh dan soleha atau teman pertemanan soleh, amalan-amalan lainnya. Banyak. Ada syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan syafaatnya kepada hamba-hamba yang Dia pilih. Syafaat para malaikat, syafaat orang-orang soleh. Para nabi-nabi memberikan syafaat, para orang-orang soleh memberikan syafaat. Jadi banyak syafaat selain anak-anak, selain teman gitu kan, selain amalan-amalan. Maka semua itu bisa memberikan syafaat. Semua bisa memberikan syafaat. Makanya sangat rugi orang kalau hari kiamat itu betul-betul tidak terselamatkan. Ya. Dan teman-teman usahakan kita semaksimal mungkin memiliki banyak amal soleh selama di dunia. Karena dengan amal soleh yang banyak, dosa kita bahkan bersih misalnya atau sedikit. Ya, kita lolos nih. Berarti kita termasuk pemberi syafaat nanti. Kita bisa memberikan pertolongan kepada orang sesuai dengan kadar besarnya kelebihan pahala kita. Antum mungkin bisa dengan kelebihan pahala selamatin satu orang ya, satu orang. Kata Nabi SAW, ada di antara umatku bisa menyelamatkan seperti suku Mudhar. Mudhar itu suku yang sangat besar, jumlahnya jutaan orang sekarang, ya anggota suku itu. Kata Nabi SAW, ada umatku karena banyaknya amalnya dia bisa selamatin seperti suku Mudhar. Karena kelebihan amalnya banyak. Oleh karena itu kita bisa berbuat baik juga nanti di akhirat untuk membantu orang-orang yang lain gitu kan. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, kita tutup sampai sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat tentunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum Nah, gitu dong Jar, udah gak sedih lagi. Iya Pak, aman Pak. Masya Allah, makasih ya udah bantuin Ana ya. Aman sama-sama. Wah, rapi juga nih untuk Ramadan tanpa laparnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh? Ini paket Ramadan untuk buka puasa ada 30.000 piece. Apaan tuh? Ini kurma ada 10.000 kilo buat dibagiin. Apaan tuh? Kalau ini buku ada 10.000 untuk dibagi-bagiin juga selama Ramadan. Apaan tuh? Itu baju koko buat dibagiin ke para ustadz. Apaan tuh? Nah, kalau ini ada beras ada 5.000 karung untuk dibagi-bagiin juga selama Ramadan. Apaan tuh? Lah, kan Ana udah jelasin sama ente. Apaan tuh? 5 kurma. Apaan tuh? Itu buku. Wah, udah mulai nggak Apaan beres. tuh? Ente tunggu sini 5 ya. beras. Apaan tuh? Baju koko. Apaan tuh? Makanan. Apaan tuh? Kurma. Apaan tuh? Buku Nah. sih. Apaan tuh? Ente ladenin nih. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Nah, Kamu nanya. ya, Man. Apaan Biarin, tuh? Tinggalin, nggak akan kelar nih sampai besok. Apaan tuh? Kamu nanya. Ramadan tanpa lapar.
Dukung program dan salurkan donasi terbaik Anda dengan cara transfer ke rekening Bank Muamalat dengan nomor 30102444444 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Apaan tuh? Kamu nanya? Apaan tuh? Kamu nanya? Apaan tuh? Kamu nanya? Apaan tuh? Kamu nanya? Apaan tuh? Ramadan tanpa lapar. Raih pahala amal jariah yang berlimpah di bulan yang penuh berkah. Apaan tuh? Kamu nanya?